Halo teman-teman, selamat pagi. Udah lama nih kita tidak berjumpa. Pada video kali ini, Dua Podcast akan membahas tentang pidatonya Kaido di komik One Piece di chapter 985. Sekaligus nasib Wano Kuni di masa yang akan datang. Jadi bisa dibilang, perang di Pulau Onigashima itu akan sangat menentukan nasib Wano Kuni itu sendiri. Ya, langsung aja kita mulai ke pembahasan. Di komik One Piece di chapter 985, kita sama-sama mendengarkan pidato Yonko Kaido yang menyatakan akan memindahkan markasnya ke ibu kota bunga. Jelas, perkataan Kaido ini ngebuat para samurai Wano itu bertanya-tanya, terutama samurai-samurai yang selama ini melayani Kurozomi Orochi. Pertanyaan itu adalah, kira-kira akan menjadi seperti apa negara Wano selanjutnya? Masih di chapter yang sama, semua udah dijelasin. Negara Wano selanjutnya akan menjadi negara bajak laut. Di sini Dua Podcast berimajinasi kalau kerajaan bajak laut yang dimaksud Kaido itu kayak Totland yang menjadi wilayah kekuasaannya Big Mom, sama Beheavy yang menjadi wilayah kekuasaannya Kurohige, atau mungkin seperti kerajaan Dressrosa yang pernah dikuasai oleh keluarga Don Quixote. Terus gimana nasib rakyat Wano Kuni? Ya sama aja kayak sebelumnya, nggak ada yang berubah. Mereka tetap dijadiin buruh di pabrik-pabrik senjata dan dibayar dengan upah yang sangat minimum. Tapi kali ini skalanya akan jauh lebih besar karena Kaido dan Big Mom bertujuan untuk mengalahkan organisasi terbesar di dunia One Piece bernama Pemerintah Dunia. Kita semua juga udah pada tahu ya, kalau pihak pemerintah dunia adalah organisasi terbesar di dunia One Piece yang sudah berkuasa selama ratusan tahun. Jadi udah bisa dibayangin, senjata yang dibutuhkan oleh Kaido dan Big Mom akan sangat banyak. Dari sini udah jelas kalau rakyat Wano Kuni akan sangat-sangat menderita karena perbudakan yang dilakukan oleh Kaido akan lebih brutal. Masih di komik One Piece di chapter 985. Di situ kita ngelihat Kaido itu memenggal kepala Kurozomi Orochi. Nggak tahu ya, Kurozomi Orochi itu benar-benar mati atau enggak. Dua Podcast juga ada pernah bahas masalah ini di Instagram Dua Podcast. Jadi kalian bisa lihat di situ. Sekaligus kalian juga bisa baca pendapat dari para penggemar One Piece di Instagram. Intinya, para samurai dan Oni Wabansu yang selama ini menjadi bawahan Orochi itu harus memilih menjadi bagian dari bajak laut Kaido atau melawan. Dan udah bisa dipastikan kalau para samurai dan Oni Wabansu ini ngelawan, itu mereka nggak akan menang melawan Kaido sama anak buahnya. Jadi bisa dibilang kalau mereka itu ngelawan, itu sama aja mereka tuh bunuh diri. Awalnya Dua Podcast berpikir kalau para samurai dan juga ninja Oni Wabansu ini akan bergabung bersama samurai Nine Red Scabbard untuk menentang Kaido. Karena tujuan dari Kaido ini sangat mengancam eksistensi Wano Kuni itu sendiri. Dan sebagai bagian dari negara Wano, sudah seharusnya dan sudah selayaknya kalau para samurai dan ninja Oni Wabansu ini berjuang bersama samurai Nine Red Scabbard untuk mengusir Kaido dari Wano Kuni. Tapi nggak taunya dugaan Dua Podcast salah. Para samurai yang selama ini menjadi bawahan Orochi itu memutuskan bergabung bersama dengan Kaido. Begitu juga dengan para ninja Oni Wabansu. Bisa dibilang keputusan dari para samurai dan juga ninja Oni Wabansu ini aneh. Padahal mereka udah tahu akan menjadi seperti apa negara Wano Kuni nantinya kalau sampai para samurai Nine Red Scabbard ini kalah melawan Kaido. Karena ya mereka juga pasti kan akan ikut menderita gitu kalau sampai Kaido benar-benar ngebuat kerajaan bajak laut di Wano Kuni. Seenggaknya yang menderita ya keluarga mereka lah gitu loh. Tapi kenapa mereka masih memutuskan untuk bergabung bersama Kaido? Padahal udah jelas-jelas nih, tujuan Kaido sama sekali tidak menguntungkan pihak mereka. Sebenarnya dari awal ketika Kurozomi Orochi itu beraliansi sama Kaido, Dua Podcast itu ngerasa ada yang aneh. Dan ada satu pertanyaan yang muncul di kepala Dua Podcast. Dan pertanyaan itu adalah, apa iya Kurozomi Orochi itu bisa mengantisipasi apabila Kaido itu melakukan pengkhianatan? Atau bisa dibilang tuh ketika Kaido itu merasa bahwa Kurozomi Orochi sudah tidak dibutuhkan lagi sebagai penguasa Wano Kuni. Karena kalau kita perhatiin,
Kurozomi Orochi itu sama sekali tidak berkontribusi apapun selain menyuplai informasi kepada Kaido ketika Kaido itu berhadapan sama Oden Kozuki. Cuma nenek Higurashi yang ikut dalam pertempuran itu. Itu juga perannya dikit, tapi krusial. Karena nenek Higurashi itulah Kaido bisa menang lawan Oden Kozuki. Bahkan waktu Oden mau nebas Orochi di Istana Bunga, Orochi sama sekali nggak melakukan perlawanan. Dia justru ketakutan setengah mati waktu ngeliat Oden Kozuki marah. Beruntung waktu itu ada kakek Semimaru yang ngelindungin Kurozomi Orochi dari serangan Oden Kozuki. Kalau enggak, udah ketebas itu orang. Dan emang sebenarnya dari awal itu, rakyat Wano Kuni itu nggak ada yang mau nurut sama Kurozomi Orochi. Tapi karena di belakang itu ada Kaido, ya jadi lain urusannya. Lagian juga sebenarnya semua penduduk di Wano Kuni, termasuk Oden Kozuki saat itu mempertimbangkan orang yang ada di belakangnya Kurozomi Orochi, yaitu Kaido. Jadi udah bisa dibilang tuh Kurozomi Orochi itu bukanlah orang atau tokoh yang berpengaruh dan juga ditakuti di Wano Kuni. Buktinya di komik One Piece di chapter 970, Oden Kozuki sama Samurai Nine Red Scabbard lainnya mau memenggal kepala Kaido, bukan Kurozomi Orochi. Terus habis gitu di komik One Piece di chapter 986, Shinobu juga bilang, percuma ngebunuh Orochi karena emang sebenarnya Orochi itu nggak memiliki pengaruh apa-apa. Jadi intinya Kurozomi Orochi itu sama sekali tidak memiliki rencana antisipasi apapun apabila sewaktu-waktu Kaido itu melakukan pengkhianatan. Atau mungkin Kurozomi Orochi ini lupa kalau dia lagi kerjasama sama bajak laut. Dan bajak laut yang dia ajak kerjasama itu level Yonko, bukan bajak laut yang ecek-ecek gitu loh. Nah, dari pidato Kaido di komik One Piece di chapter 985, Duodo Podcast menyimpulkan beberapa hal yang sepertinya menarik untuk dibahas atau didiskusikan. Yang pertama adalah Kaido dan Big Mom mengetahui bahwa pihak Angkatan Laut memiliki sebuah senjata baru untuk melawan kekuatan para Yonko yang berkuasa di dunia baru. Dan dengan kekuatan baru tersebut, pihak pemerintah dunia ini berniat untuk menekan kekuasaan para Yonko di dunia baru. Dan inilah yang menjadi salah satu alasan kenapa Big Mom dan Kaido memutuskan untuk bekerja sama dan membentuk aliansi. Yang kedua, kita udah ngelihat kehadiran Charlotte Linlin di Pulau Onigashima. Tapi kita belum ngelihat anak-anak Big Mom yang lainnya, kecuali Charlotte Perospero. Yang ketiga, kalau sebelumnya kita masih berspekulasi tentang tujuan Kaido dan Big Mom itu beraliansi, di komik One Piece di chapter 985 ini, kita mengetahui secara pasti tujuan beraliansinya Big Mom sama Kaido, yaitu menemukan harta karun One Piece. Harta karun yang konon katanya ada di Pulau Raftel. Sebenarnya sih ini bukan suatu hal yang mengagetkan ya, karena Duodo Podcast juga udah pernah berteori tentang ini ya. Ya sebenarnya sih pakai logika aja gitu bro. Kalau bajak laut sekelas 11 supernova kayak Capone Gang BG dan juga Trafalgar Dilau yang beraliansi sama Monkey D. Luffy aja itu mengincar posisi Yonko, masa iya bajak laut yang udah sekelas Yonko beraliansi hanya untuk mengalahkan salah satu bajak laut sekelas 11 supernova kayak Monkey D. Luffy gitu? Kayaknya nggak make sense gitu bro. Lanjut yang keempat, dari pidato Kaido kita mengetahui salah satu gerakan yang akan dilakukan oleh Kaido dan Big Mom untuk menemukan harta karun One Piece, yaitu dengan cara menemukan salah satu atau semua senjata kuno yang ada di dunia One Piece. Nah, kita nggak tahu nih senjata kuno mana yang diincar terlebih dahulu sama Kaido dan Big Mom. Entah itu Pluton yang kemungkinan keberadaannya ada di negeri padang pasir Arabasta, tepatnya di belakang bukit kota Alubarna, Poseidon yang keberadaannya ada di pulau manusia ikan dengan wujud putri duyung raksasa yang bernama Putri Shirahoshi, atau Uranus yang keberadaan dan wujudnya masih belum diketahui sampai dengan saat ini. Singkat cerita, setelah Kaido dan Big Mom itu berhasil menemukan senjata kuno, mereka akan menggunakan alat itu untuk menemukan Rod Poneglyph, sekaligus untuk mengintimidasi pihak lain yang mereka anggap sebagai ancaman atau saingan dalam menemukan harta karun One Piece. Yang kelima, kita jadi tahu nih bahwa Kaido dan Big Mom itu serius dalam beraliansi. Biarpun kemungkinan pengkhianatan itu selalu ada, tapi ya balik lagi, Kaido dan Big Mom itu mengetahui secara pasti bahwa pihak pemerintah dunia sudah memiliki senjata baru
Dan senjata baru ini kemungkinan besar bisa mengalahkan para Yonko di dunia baru. Jadi daripada babak belur menghadapi angkatan laut yang semakin lama semakin kuat, lebih baik mereka bersatu buat ngalahin pemerintah dunia. Dan di sini Dodo Podcast jadi teringat perkataan Monkey D. Garp di komik One Piece chapter 907. Waktu itu Monkey D. Garp ngomong gini, jika mereka kembali lagi, itu akan menjadi insiden yang jauh melebihi imajinasi kita untuk melakukan apapun. Hina juga bilang, meskipun mereka kehilangan kapten mereka, kekuatan mereka masih terus berkembang. Dari perkataan Monkey D. Garp dan Hina barusan, jelas aliansi Yonko, Kaido, dan Big Mom ini akan menjadi ancaman serius bagi pihak pemerintah dunia. Dan kesimpulan yang keenam atau yang terakhir, Pulau Onigashima akan dipindahkan ke ibu kota bunga. Dan negara Wano Kuni akan musnah sepenuhnya, sekaligus menjadi daerah hitam tanpa hukum. Jadi perang di Pulau Onigashima ini akan menjadi penentu masa depan untuk sebuah negara tertutup bernama Wano Kuni. Entah itu bertahan atau hancur berantakan. Ya, mungkin itu aja yang bisa Dodo Podcast share pada video kali ini. Terima kasih banyak buat kalian yang masih setia menonton video-video Dodo Podcast. Seperti biasa, apabila ada yang salah atau ada yang mau nambahin, bisa langsung komentar di bawah. Apabila tidak merepotkan, bisa di subscribe dan share video ini. Semoga bermanfaat. Saya Dodo Podcast mengucapkan terima kasih. Ciao.